Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas C Malam. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang teori etika bisnis. Sejahtera bagi kita semua. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, Anda dapat menanyakan kepada saya saat akhir presentasi. Teori etika bisnis. Yang pertama, teori etika dan perkembangan bisnis. Teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan, kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. Yang kedua, yaitu ada teori etika deontologis yang berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban. Menurut etika deontologis, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologis bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya dan sebagainya. Nah, pada teori ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang, maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen, karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk. Yang ketiga, ada teori etika teleologis yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos artinya tujuan, berbeda dengan etika deontologi. Ketika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan yang dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Yang keempat, teori etika hak asasi. Teori etika ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian, dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan moral seseorang, yaitu haknya, ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya, dan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Dalam realitas, penafsiran hak ini menjadi bersifat subjektif, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan yang tidak menjadi hak. Ini menjadi diskusi yang panjang serta pendapatan yang dikemukakan menjadi berbeda-beda dan bersifat subjektif. Yang kelima, teori keutamaan.
Teori keutamaan tidak menayangkan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada pengamat paham egoisme, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingannya yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Yang keenam, ada teori relatif. Nah, teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktisnya adalah self-centered atau egois. Fokus pada diri manusia, individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan. Tidak berpikir panjang, semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relatif ini, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif, artinya jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Yang ketujuh, ada etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir, apalagi bagi negara. Indonesia merupakan negara yang mendasarkan dirinya pada kepercayaan kepada Tuhan. Ini sebagaimana terkandung pada sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Sering pandangan-pandangan filsafat bersendikan pada nilai-nilai agama, sehingga banyak yang karya filsafat jika ditilik secara dalam berdasarkan pandangannya dari nilai-nilai agama. Nah, di sini ada 4 persamaan fundamental filsafat etika semua agama, yaitu ada semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksha, Buddha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surga. Apapun sebutannya, berarti semua mengakui adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. Nah, yang kedua, ada semua agama yang mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Yang ketiga, etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dalam, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir umat manusia, dan ini adalah yang terpenting. Nah, jadi itu 4 persamaan fundamental filsafat etika semua agama. Walaupun agama kita berbeda-beda, tapi tetap kita harus saling menghargai. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.